Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita buka hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu, serta pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi setiap kami dan memberi kami kekuatan yang baru. Berikan kami kesehatan dan berkat kebaikan kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap hati kami, agar setiap kami dapat dimampukan dan dapat mengerti, serta taat untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, ada sebuah cerita yang akan saya bagikan pada pagi hari ini tentang pasukan di dalam jumlah yang sangat besar yang dipimpin oleh Napoleon. Saat itu, pasukan tersebut sedang bersiap untuk menyerang sebuah kota kecil bernama Valkir di Australia. Warga kota tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Para warga bersama dengan Dewan Kota berkumpul dan berdiskusi mengenai langkah yang harus mereka ambil. Dan saat itu mereka berkumpul, ternyata itu adalah hari Minggu Paskah, saudaraku, dan mereka berkumpul di gereja lokal. Pendeta yang ada di situ berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, kita telah mengandalkan kekuatan kita sendiri selama ini dan hasilnya adalah kegagalan. Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan kita. Marilah kita membunyikan lonceng dan melaksanakan ibadah kebaktian seperti biasa, serta menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan." Dan saudaraku, waktu itu Dewan Kota dan warga menerima rencana tersebut, dan lonceng gereja pun dibunyikan berulang kali. Pasukan Napoleon yang bersiap untuk menyerang, setelah mendengar gemuruh lonceng tiba-tiba, lalu menyimpulkan bahwa pasukan Austria telah tiba di kota tersebut untuk mempertahankan kota. Mereka pun akhirnya langsung pergi dan tidak jadi menyerang karena ketakutan melanda mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita yang dapat memberikan jalan keluar. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 yang telah kita renungkan hari ini, ada berkat yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang tidak bersandar pada pengertian atau kekuatannya sendiri. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan, karena itu berarti kita mengimaninya dan meyakini kuasanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempercayai firman-Nya, mempercayai janji-janjinya, dan tidak membiarkan diri terguncang oleh situasi, kondisi, ataupun perasaan. Firman Tuhan di dalam ayat ini memberikan jaminan bahwa kita akan mengalami kemenangan saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan, serta menaruh harapan kita kepada Tuhan di dalam semua aspek hidup kita. Ada beberapa aspek penting di dalam hidup di mana kita perlu mengandalkan Tuhan. Pertama, di dalam hal keselamatan, saudaraku. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri hanya dengan kekuatan kita. Tetapi meskipun kita berusaha melakukan yang baik, amal, dan katakanlah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan kebajikan, itu semua tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan dan kehidupan yang kekal adalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan mengalami keselamatan. Dan yang kedua, saudaraku, di dalam aspek pekerjaan kita. Meskipun kita berusaha dengan segenap kekuatan dan menggunakan keahlian serta kepandaian kita, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa favor Tuhan,
semua itu tidak akan berhasil. Kita perlu mengakui bahwa hikmat, kepandaian, dan kemampuan kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, saudaraku. Ketika menghadapi masalah, kita perlu mengandalkan Tuhan dan percayakan segalanya kepadanya. Dan yang ketiga, saudaraku, di dalam aspek menghadapi masa depan. Seringkali kita cemas dan khawatir dengan situasi yang akan datang, seperti kondisi finansial, keuangan, kesehatan, keluarga, dan yang lain-lain. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir, tetapi justru inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita. Kita perlu belajar menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang memimpin kita akan menyertai kita sepanjang waktu. Mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Saat menghadapi masalah ataupun kesulitan, tantangan, ingatlah bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tetaplah percaya dan berharap kepadanya, yang merupakan sumber kehidupan dan pertolongan bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami mengakui bahwa seringkali terjebak di dalam pemikiran bahwa kami harus mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan terkadang kami melupakan Tuhan dan berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Namun kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan, dan segala-galanya di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, masa depan kami, dan di dalam semua aktivitas kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, kami berharap bahwa Engkaulah yang akan melawat setiap rintangan dan memberikan jalan keluar dengan mujizat-Mu. Ya, katakanlah kehendak-Mu ya Bapa, dan terima kasih atas semua yang telah menjadi perhatian kami. Kami tidak ingin cemas, tetapi kami percaya dan berharap pada-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami dalam setiap aktivitas kami, baik di dalam studi, di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Kami membawa segala keperluan kami dan segala pergumulan kami dan doa-doa kami hanya kepadamu, Tuhan yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu, diberkati studi pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala aspek hidupmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan membantu kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya. Haleluya.